Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa kembali bertemu dalam mempelajari ilmu tentang sholat tahajud ya. Nah, pelajaran tentang ilmu tahajud ini disponsori oleh Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Dan alhamdulillah, perjalanan mempelajari sholat tahajud melalui YouTube ini sudah panjang sekali ya, sudah sangat jauh, tapi ternyata masih banyak ilmu-ilmu tahajud yang harus terus kita pelajari. Pada hari ini kita belajar tentang tema sholat tahajud, apa saja akibat fatal jika tidak tahajud. Nah, selama ini, wahai saudaraku, banyak buku-buku, banyak video-video, banyak kajian-kajian yang membahas sholat tahajud itu semata-mata dari sisi keistimewaannya, dari sisi hadiahnya, dari sisi pahalanya, dari sisi manfaatnya ya. Nah, belum terpikirkan, maksud kami itu belum ada yang membahas tentang akibat fatal apa jika kita tidak mengerjakan sholat tahajud di waktu malam hari. Baiklah, kita akan mulai melihat PowerPoint-nya sehingga pelajaran kita itu terarah ya, mengikuti materi yang sudah kita persiapkan. Baiklah saudaraku, tema kita pada hari ini kita ulang kembali, yaitu sholat tahajud, apa saja akibat fatal jika kita tidak mau mengerjakan sholat tahajud tiap malam. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, itu seperti kata seorang ustadz ya, itu beliau mengatakan tidak mengerjakan sholat tahajud itu tidak apa-apa katanya. Karena tidak ada ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang apa saja akibatnya jika tidak mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat tahajud itu ternyata ya sholat yang sangat istimewa sekali, sholat yang paling utama di dalam agama Islam ya. Merupakan amal ibadah yang nomor satu yang harus dikerjakan itu. Mengapa? Karena sebagaimana kita ketahui, sholat tahajud itu merupakan amal ibadah yang pertama kali diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah beliau disahkan atau diberi tugas untuk menjadi utusan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, untuk mengetahui detail tentang sholat tahajud sebagai amal ibadah yang pertama kali diperintahkan oleh Allah sebelum perintah-perintah amal ibadah yang lain, silakan dibaca ya di buku Sejarah Sholat. Nah, di dalam buku itu sangat jelas sekali dan sangat diuraikan bahwa sholat tahajud itu merupakan sholat yang wajib dikerjakan pertama kali. Artinya apa? Amal ibadah yang
akan diperiksa nanti, yang pertama kali akan diperiksa itu adalah amal ibadah sholat ya. Nah ternyata sholat, termasuk sholat tahajud ini, kan sholat macam-macam, nah ada sholat Jumat, ada sholat 5 waktu. Nah itu menjadi tahap pertama pemeriksaan oleh para malaikat ini. Dari amal ibadah seseorang itu akan dilihat dulu sholat-sholatnya itu. Nah terutama sholat tahajud. Nah sholat tahajud itu mengapa disebut sebagai pelajaran utama di dalam agama Islam? Karena ternyata banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan, atau banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sholat tahajud ini. Semakin kita cermati ayat-ayat tentang sholat tahajud itu, nah ternyata ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran tadi justru saling menguatkan, saling mendukung gitu, bahwa sholat tahajud itu penting sekali gitu. Nah ya mohon maaf, ada juga yang berpendapat sebenarnya sholat tahajud itu sudah dibatalkan oleh surat ini ayat sekian itu. Nah menurut pendapat kami hal tersebut tidak benar ya, karena ayat-ayat Al-Quran di dalam kitab suci kita itu tidak ada yang membatalkan atau dibatalkan. Jadi sekali Allah memberikan perintah, bangunlah di waktu malam dan kerjakanlah sholat tahajud sebagai ibadah kemuliaan bagi kamu, kamu pasti akan sampai kepada kehidupan yang mulia. Itu tidak pernah dibatalkan, tetap sampai dunia ini berakhir ya. Jadi sekali lagi, kalau ada yang mempunyai pendapat dulu sholat tahajud itu wajib kemudian dibatalkan, itu tidak benar sama sekali. Jadi sholat tahajud itu perintah Allahnya masih berlaku sampai sekarang, sampai detik hari ini. Sehingga alasan-alasan orangnya yang tidak mau bangun malam dan tidak mau mengerjakan sholat tahajud itu terbantahkan itu, bahwa tidak ada ayat, sesama ayat Al-Quran itu membatalkan atau dibatalkan. Nah demikian cara kita memahami isinya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah kemudian banyak orang yang belum terpikir itu, belum sampai pemikirannya, mengapa bangun di waktu malam hari itu sampai menjadi perintah Allah juga gitu kan. Maksudnya gini, maksudnya sholat tahajud itu boleh dikerjakan dengan syarat sudah tidur di waktu malam hari, meskipun tidurnya sedikit ya. Karena artinya tahajud sendiri adalah bangun dari tidur, kemudian mengerjakan sholat, ya kan? Kalau belum tidur ya berarti belum bisa mengerjakan sholat tahajud gitu. Nah dan lagi setelah sholat Isya. Jadi kita sholat Isya dulu jam 7 ya misalnya. Nah kemudian kalau mau tidur boleh tidur 1 jam, 2 jam gitu ya. Nah kemudian melanjutkan dengan sholat tahajud, nah itu boleh, yang memenuhi syarat gitu. Nah ternyata ada buku yang bagus sekali tuh menjelaskan mengapa malam-malam itu manusia ya, siapapun tuh disuruh bangun di waktu malam. Nah alasan yang pertama itu, di waktu malam hari Allah sedang menurunkan berbagai malapetaka, berbagai bencana, berbagai musibah ya kan.
berbagai penyakit di waktu malam hari. Nah, sehingga kalau ditunggu sampai adzan subuh, ada orang yang tidak bangun, nah pasti terkena itu, terkena, eee, malapetaka, bencana, atau musibah yang sedang diturunkan di waktu malam hari itu. Nah, seandainya orang bangun malam mengikuti petunjuk Allah itu, maka akan selamat perjalanan besok paginya, perjalanan siangnya, perjalanan sorenya, perjalanan sampai malam harinya lagi. Jadi ternyata sangat berbahaya kalau kita terus-menerus tidur di waktu malam hari. Karena yang pertama tadi ada ayatnya tuh dalam Al-Quran, dicari ya nanti ya ayatnya itu, bahwa di waktu malam hari itulah Allah sedang menurunkan berbagai musibah, berbagai malapetaka, berbagai penyakit, ya berbagai penderitaan itu di waktu malam hari. Nah, kalau yang nggak bangun nanti terkena itu, terkena musibahnya itu, menurunkan, penyakit-penyakit yang berbahaya itu. Makanya kalau ada orang siang-siang kena stroke, wah malamnya nggak tahajud itu ketahuan itu, ya kan? Karena yang bangun malam dan tahajud itulah yang selamat itu. Nah, yang kedua yang, mengapa harus bangun malam itu, di waktu malam hari penyakit-penyakit di dalam tubuh kita itu sedang tumbuh, sedang tumbuh. Sehingga sel-sel kanker atau penyumbatan pembuluh darah atau macam-macam penyakit lah yang, akan, eee, menimpa seorang manusia yang terus. Nah, kalau orang itu malam-malam bangun ya, maka semua penyakit yang sedang tumbuh tadi mati semua. Makanya perjalanan besok paginya orang tersebut tuh sehat, selamat. Nah, misalnya ada orang siang-siang kok kena serangan jantung, nah berarti malamnya nggak tahajud, ketahuan itu. Nah itu, jadi yang kedua itu, yang ketiga, yang saya tidak pernah terbayangkan ya, terpikirkan itu, di waktu malam hari sedang terjadi proses pergantian sel-sel dalam tubuh kita. Jadi kalau manusia misalnya seorang manusia itu sel-sel dalam tubuhnya itu ada 10 juta sel. Nah, pada malam hari itu sel-sel yang lama mati, ganti sel-sel yang baru. Nah, kalau orangnya tidur saja, proses pergantian sel-sel baru tadi itu jumlahnya berkurang. Yang tadinya 10 juta berkurang 500.000 misalnya. Nah, kalau tiap malam berkurang terus sel-sel barunya itu, maka di waktu tuanya orang itu pasti badannya kurus sekali. Nah, kalau saya pernah ketemu seorang nenek-nenek ya, itu umurnya 85 tahun, itu kok badannya kurus sekali gitu ya kan. Nah, terus saya tanya, "Maaf Ibu, saya mau tanya," gitu. "Ya silakan, apakah nenek malam-malam bangun dan sholat tahajud?" "Tidak," katanya, "saya nggak pernah tahajud," gitu. Dalam hati saya, "Oh pantesan di masa tuanya badannya kurus sekali ini." Bukan kurang makan itu sebetulnya, tapi karena sel-sel yang, tumbuh itu, banyak sekali berkurang itu. Nah itulah sebabnya, atas dasar 3 alasan tadi, Allah memberikan perintah, "Bangunlah kamu di waktu malam hari." Karena
dalam, bahasa isyarat tadi ya, waktu malam hari itu adalah waktu yang sangat berbahaya bagi seorang manusia. Sehingga, eee, dengan bangun malam itu kemudian mengerjakan sholat tahajud berarti kita menyelamatkan diri kita. Nah, itulah yang perlu kita pahami ya bahwa, oh sampai sejauh itu ya ternyata Allah, memberikan petunjuk ya supaya bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud. Baiklah saudara-saudaraku, kita lihat dulu salah satu ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan sholat tahajud, yaitu surat Al-Furqan ayat 64 ya. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Nah, waktu malam hari itu merupakan, waktu yang harus disediakan oleh manusia, bahwa itulah waktu yang tepat untuk, menghadap Allah, untuk bersujud dan berdiri. Ya tentu maksudnya bersujud dan berdiri itu maksudnya itu mengerjakan sholat tahajud itu. Jadi memang tidak mudah memahami ayat-ayat Al-Qur'an kalau kita tidak membaca seluruh ayat Al-Qur'an itu secara utuh, ya kan. Nah, tapi kalau kita sudah malam-malam tahajud, malam-malam bangun tuh, tiap malam tahajud nggak kelewatan, berarti Allah pasti akan memberi petunjuk kepada orang itu, bagaimana memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan sholat tahajud ini. Nah itulah jadi, kalau kita tidak ditolong oleh Allah, tidak diberi petunjuk oleh Allah tuh, manusia tidak akan bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'an tersebut gitu. Karena kebanyakan ayat Al-Qur'an bahasanya itu bahasa tingkat tinggi. Maknanya ternyata tidak seperti yang disebutkan gitu. Nah itu. Misalnya di dalam ayat Al-Qur'an ada ayat yang menjelaskan ya, bahwa laki-laki itu memelihara perempuan. Pas sedang memelihara perempuan itu, ya bukan seperti kita memelihara burung gitu ya. Maksudnya itu menjadi suaminya gitu loh. Nah, jadi kata memelihara tadi mempunyai makna tersirat yang sangat dalam yaitu menjadi suaminya nih. Nah, kemudian berarti ada orang-orang yang di waktu malam hari itu tidak menghabiskan waktu malamnya untuk tahajud itu. Nah, ada pertanyaan yang bagus sekali itu dari seorang pemerhati tahajud ya. "Loh Pak, kalau saya sudah niat tahajud terus malam-malam saya tidurnya terlalu lelap, berarti nggak bangun saya malamnya. Itu bagaimana itu?" Nah, jangan khawatir itu sudah ada solusinya itu. Solusinya adalah mengganti sholat tahajudnya tadi dengan sholat tahajud di siang hari sebelum adzan zuhur ya. 12 rakaat itu menggantinya itu. Jadi itu merupakan keringanan ya, keringanan dari Allah. Jadi jangan takut kamu tidak kehilangan sholat tahajud dah. Nah, jadi menggantinya itu di siang hari gitu. Kemudian bagaimana sholat tahajud yang benar menurut Al-Qur'an? Nah, itu ada seorang kiai besar ya yang menjelaskan tuh tahajud yang benar itu yang berdirinya lama. Nah, itu.
Tapi kalau sholat-sholat yang lain, misalnya ya, sholat Jumat itu kan, nah berdirinya paling berapa menit gitu ya kan. Kalau sholat zuhur berjamaah di masjid, berdirinya saya perhatikan kok cepat sekali nih. Baru mungkin 1 menit 2 menit lah ya berdiri. Tapi kalau sholat tahajud yang benar itu, berdirinya yang lama. Nah, berdirinya yang lama itu ya mungkin 30 menit atau 1 jam gitu. Jadi, eee, terus gimana itu setelah membaca surat Al-Fatihah? Ya kalau Nabi Muhammad kan setelah membaca surat Al-Fatihah itu membaca surat Al-Baqarah ya, 286 ayat. Wah, kita pasti nggak sanggup kan. Bukan tidak sanggup, tapi tidak hafal ya. Meskipun sekarang itu ada solusi ya, pakai Al-Quran yang besar raksasa ditaruh di depannya terus dibaca begini ya kan. Ya tapi itu tidak perlu begitu lah. Nah, solusinya ternyata setelah kita membaca surat Al-Fatihah itu, surat berikutnya tuh dibaca berulang-ulang. Misalnya setelah membaca surat Al-Fatihah kita membaca surat Al-Ikhlas gitu kan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad dan terusnya ya. Nah, nanti diulang 30 kali atau 50 kali. Jadi kita berdirinya lama gitu kan. Nah itu, ya kita tahap demi tahap ya mempelajari sholat tahajud ini. Nah kemudian ada yang, eee, menanyakan, "Pak Haji, saya sudah tahajud tiap malam tapi kok belum ada perubahan gitu, belum ada perubahan." Ya jangan jangan berharap, sholat tahajud itu seketika hasilnya. Ya bisa jadi kita sholatnya cuma sedikit gitu ya, ibaratnya menabung uang di bank, kalau nabungnya cuma sedikit, ya pasti hasilnya sedikit gitu ya. Kalau nabungnya di bank 1 miliar gitu ya, pasti hasilnya besar sekali itu. Nah, sebagai analogi aja ya, jadi bagus sekali tuh nasihat seorang ustadz tuh. Kamu bisa sholat tahajud aja sudah kamu sangat bersyukur karena tidak semua orang dibangunkan oleh Allah. Tidak semua orang diizinkan menghadap Allah di waktu malam hari. Nah itu, jadi tapi yang pasti tidak ada orang yang sia-sia bangun malam sholat tahajud itu. Pasti ada hasilnya nanti yang dirasakan, "Wah, iya ya untung saya malam-malam sudah tahajud itu." Nah jadi perjuangan itu, memang terus berjuang ya, terus berjuang, terus bangun malam. Nah itu. Nah kemudian di dalam surat Adz-Dzariyat ayatnya ke-17 dan 18 disebutkan bahwa para pelaku sholat tahajud itu sedikit sekali tidurnya pada waktu malam dan pada akhirnya mereka memohon ampunan kepada Allah ya. Nah jadi kalau tidurnya sedikit sekali di waktu malam hari, berarti maksudnya ya di waktu malam hari itu sebagian besar waktunya dipakai untuk sholat tahajud. Karena tidak ada makna lain kalau di malam hari itu waktunya sholat tahajud. It's time to tahajud gitu. Nah kemudian mereka memohon ampun. Nah itu, jadi malah ada seorang kiai besar itu ya, sampai pada pemahaman ya bahwa kalau Allah sudah mengampuni kamu, kalau Allah sudah mengampuni semua kesalahan-kesalahan kamu, maka Allah akan menurunkan hujan
yang sangat lebat kepada kamu. Nah, ternyata maksudnya hujan itu rezeki ternyata kata Pak Kyai tersebut. Nah, sehingga kata kuncinya itu memohon ampun pada Allah di waktu malam hari. Nah, memohon ampun itu juga sudah dikerjakan ketika orang sedang mengerjakan sholat tahajud. Coba nanti diperiksa ya. Doa yang dibaca di antara dua sujud itu ya. Itu salah satunya memohon ampunan kepada Allah. Nah, itu. Kemudian dalam surat As-Sajdah, ini ayatnya 16-17 ya. Jadi orang-orang yang berjuang mau bangun malam itu karena rasa takut, sangat takut sama apa ini, takut sama apa ini kok bisa disebut dengan rasa takut yang begitu besar. Ternyata maksudnya itu takut kalau dihukum oleh Allah. Nah ini, jadi luar biasa. Jadi bukan takut kepada Allah, tapi takut kepada hukuman Allah itu. Dan yang kedua, dengan penuh harap, ya tentulah bukti kita malam-malam sholat tahajud kemudian berharap kepada Allah itu disitulah bukti. Kan di dalam salah satu ayat itu Allah memberi petunjuk ya. Hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Hanya kepada Allah saja kamu berharap. Nah ternyata benar. Nah berharap kepada Allah itu dengan cara apa? Dengan cara sholat. Nah akibat fatal kalau tidak tahajud itu sebetulnya dalam kejadian sehari-hari sudah kita lihat. Misalnya ada seorang kakek-kakek ya, umurnya mungkin 95 tahun. Kok hidupnya malah jadi gelandangan, jadi hidupnya sebatang kara gitu ya. Malah menjadi pengemis, menjadi pencari rongsok di waktu malam hari. Nah itu kan suatu keadaan ya, suatu kondisi yang tidak enak, ya kan. Malam-malam beliau itu mendorong-dorong gerobaknya kan, mencari rongsok kan, mencari ada yang diambil pemulung botol gas dan sebagainya. Nah ternyata setelah kita tanya-tanya benar bapak itu sewaktu mudanya ya tidak pernah tahajud. Waduh, waktu yang begitu lama diberikan oleh Allah kemarin tidak dipakai untuk mengerjakan sholat tahajud. Nah itulah adalah contoh akibat fatal dari tidak mengerjakan sholat tahajud. Kisah yang lainnya itu adalah ada seorang ya, yang sangat terkenal lah ya. Itu tiba-tiba kena penyakit kanker otak. Ya kan? Ya mohon maaf ya, beliau itu padahal seorang dokter spesialis ya kan. Nah, kok tiba-tiba mendapat hadiah dari Allah dalam tanda petik ya. Dapat hadiah penyakit kanker di otaknya. Dan berobat ke sana kemari tidak sembuh. Yang akhirnya mengakhiri perjalanan hidupnya itu dengan meninggal dunia dalam keadaan sakit parah itu. Nah itulah contoh-contoh ya bahwa
akibat-akibat fatal tidak mengerjakan sholat tahajud. Karena apa? Karena yang pasti kalau orang juga berjuang malam-malam bangun dan mengerjakan sholat tahajud itu pasti hidupnya mulia, pasti hidupnya dalam keadaan terpuji. Nah, maksudnya apa? Hidup yang mulia itu ya ketika panjang umur sampai 100 tahun, 120 tahun itu tidak dalam keadaan pikun, tidak dalam keadaan sakit-sakitan, tidak dalam keadaan sengsara. Nah, jadi kita itu sudah harus berpikir dari sekarang ya, mempersiapkan diri kita jika kita nanti diberi umur yang panjang, diberi waktu yang masih panjang, kita tidak memasuki kehidupan yang sangat berat, kehidupan yang sangat sengsara. Nah, jadi kalau janjinya Allah di dalam surat Al-Quran itu di surat Al-Isra itu ya, itu bahwa hadiah yang paling besar diberikan kepada orang-orang yang tahajud itu adalah hidupnya mulia, hidup dalam keadaan terpuji, bukan dalam keadaan hidup dihinakan, Ibu. Nah, jadi kita belajar dari perjalanan hidup orang-orang yang tidak tahajud tiap malam. Coba kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup manusia itu akhirnya. Karena hidup manusia itu kan tidak sekedar makan, minum, dan bersenang-senang ya, seperti disebut dalam Al-Quran itu. Orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah itu hidupnya di dunia itu hanya makan, minum, dan bersenang-senang. Nah, ada yang bertanya, loh Pak, itu orang-orang nggak tahajud kok malah punya punya uang sangat banyak sekali gitu. Ya karena orang-orang itu kan punya ilmunya mencari uang ya kan. Jadi bahasa mudahnya itu mereka itu memelihara tuyul. Tuyul T pertama tekun, punya usaha ya. Kemudian Y-nya yakin. Terus Q-nya itu usahanya lancar. Ya. Jadi kalau sudah mempunyai jiwa tuyul itu pasti dikasih uang banyak sama Allah. Karena apa? Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan orang yang berusaha. Orang kafir pun kalau usaha itu dikasih sama Allah. Nah, tapi maksudnya gini loh, kalau kita tidak mengikuti Allah, tidak mengikuti petunjuk Allah itu kan pada akhirnya kita dihukum oleh Allah. Nah, itu yang berbahaya. Gitu. Semua usahanya membangun perusahaan, mengembangkan usaha itu akan dikabulkan sama Allah. Tapi kalau nggak tahajud malam-malam ya nanti akan dihukum oleh Allah. Nah, itu pokok persoalannya di sana ya. Baik, kalau di surat Ali Imran ya, surat Ali Imran ayat 113 ya. Itu dikatakan mereka itu tidak sama antara pelaku sholat tahajud dan bukan pelaku sholat tahajud. Kalau ini kepastian dari Allah. Makanya kita disuruh oleh Allah, lihatlah akibat-akibatnya itu orang-orang yang nggak mau tahajud. Jadi orang-orang yang tahajud itu perjalanan hidupnya itu pasti beda dengan orang-orang yang bukan pelaku sholat tahajud. Nah, ini
gunanya kita mempelajari agama itu di situ, bahwa kejadian-kejadian sehari-hari yang dihadapi oleh setiap orang itu pada akhirnya tidak terlepas dari penilaian Allah, tidak terlepas dari pembalasan dari Allah. Nah, dengan adanya ayat di surat Ali Imran ayat 113 ini semakin memperkuat keyakinan kita bahwa kalau kita itu sudah tahajud terus-menerus tiap malam itu pasti ada hasilnya itu loh. Pasti ya hasilnya itu memasuki kehidupan yang terpuji, memasuki kehidupan yang mulia. Nah, kemudian di dalam surat Az-Zariyat ayat 15-17 juga disebutkan. Nah, orang-orang yang malam-malam bangun tahajud itu memasuki kehidupan surga. Jadi memasuki kehidupan yang enak-enak. Apa saja yang diminta akan dikasih oleh Allah. Nah, itu. Nah, jadi agama itu adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang hasilnya nyata. Kalau perintah Allahnya sudah dikerjakan gitu ya kan. Nah, kemudian bagaimana amalan sholat tahajud ini juga diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Jadi ya mohon maaf ya, tidak benar kalau ada yang mempunyai pendapat bahwa sholat tahajud itu hanya untuk Nabi Muhammad gitu. Hanya Nabi Muhammad yang wajib mengerjakan sholat tahajud. Nah, ternyata tidak benar. Nabi Muhammad sendiri mengajak istrinya bangun malam, mengajak menantunya ya, mengajak anaknya dibangunkan untuk tahajud. Kan yang paling penting lagi membangunkan, mengajak sahabat-sahabatnya itu untuk tekun dan gigih mengerjakan sholat tahajud. Ada di buku-buku tentang hadis Nabi Muhammad tentang tahajud itu diceritakan juga bahwa para sahabat-sahabatnya yang terkenal itu ternyata ahli-ahli tahajud semua. Bukannya apa ya, males-males tahajud gitu. Nah, itu. Nah, ini sepertinya yang perlu kita sosialisasikan ya, perlu kita sosialisasikan bahwa sholat tahajud ini pertama bukan hanya untuk Nabi Muhammad tetapi untuk semua pengikutnya Nabi Muhammad, semua orang yang mengetahui isinya Al-Qur'an itu. Nah, dengan demikian kita punya motivasi untuk terus mencari informasi tentang sholat tahajud ini. Di zaman yang serba canggih ini banyak sekali informasi-informasi tentang sholat tahajud yang bisa kita akses ya, bisa kita ikuti lah. Nah, jadi kita sebagai orang Islam yang sudah dewasa, yang sudah diberi kekuatan lahir dan batin itu jangan menyia-nyiakan waktu di malam hari. Jangan menyia-nyiakan waktu di malam hari. Waktu di malam hari itu adalah waktu yang sangat-sangat baik sekali dan waktu yang sebaliknya merupakan waktu yang sangat berbahaya sekali. Karena masa depan kita, karena nasib kita itu
ternyata, ditentukan Allah tuh di waktu malam hari. Jadi di waktu malam hari itulah kita berharap diberi kehidupan yang jauh lebih baik lagi, diberi ilmu yang lebih tinggi lagi, ya kan, diberi perlindungan yang sangat bagus, dan selalu diselamatkan dalam perjalanan hidup di dunia ini. Nah, dalam memahami ayat tadi ya yang kita baca itu, bahwa perjalanan hidup orang-orang yang tidak selamat di dunia ini artinya apa? Artinya dibiarkan oleh Allah. Ah, terserah kamulah gitu. Sehingga salah melangkah dibiarkan oleh Allah. Tidak dicegah atau tidak dihalang-halangi. Ya kan? Jadi kalau ada orang kok akhir perjalanan hidupnya itu masuk jurang, berarti dalam bahasa agama ya, orang tersebut itu tidak dilindungi oleh Allah, tidak diselamatkan perjalanan hidupnya. Nah itulah, jadi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu sudah menjelaskan ketentuan-ketentuannya di dalam, surat Al-Fatihah ya. Dalam surat Al-Fatihah itu yang kita baca berulang-ulang kali setiap kali kita mendirikan sholat, sangat penting sekali. Kenapa? Kenapa kok diulang-ulang gitu ya kan? Oh ternyata manusia itu tidak bisa belajar sekali saja, tapi harus diingatkan dan diingatkan terus. Nah sebagai contoh, di dalam surat Al-Fatihah itu ya, kita selalu memohon kepada Allah supaya hidup kita itu selalu dipimpin oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Pimpinlah kami ya Allah, supaya kami ini hidup dengan cara-cara yang baik. Karena orang-orang yang sudah hidup dengan cara-cara yang baik, pasti akan diberi banyak sekali kenikmatan hidup oleh Allah. Nah, sedangkan orang-orang yang hidup semaunya sendiri ya, tidak mau mengikuti petunjuk Allah, tidak mau meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, maka tentu akan dimurkai oleh Allah, tentu akan dihukum oleh Allah. Bahasa mudahnya itu. Nah, kalau kita dihukum oleh Allah itu tidak dimasukkan ke dalam penjara. Penjara itu kan hukuman manusia kepada manusia ya kan. Tapi kalau Allah itu menghukum orang itu dengan dimasukkan ya ke dalam kehidupan yang sangat buruk ya. Nah, di dalam Al-Qur'an itu ada kisah yang menjelaskan bahwa orang yang sehat, orang yang hidupnya enak itu menemui temannya yang sedang hidup sengsara. Dalam kisah tersebut, kemudian temannya yang hidupnya enak itu bertanya, "Kenapa kamu kok bisa hidup sengsara seperti ini?" Nah, orang itu menjawab dengan sangat jujur ya, "Saya tidak pernah sholat tahajud Ibu." Ya ampun, jadi, eee, dialog dialog orang tersebut itu bukan dialog di akhirat, tapi dialog menjelaskan keadaan di dunia ini. Pernah, eee, saya menengok teman saya yang sedang dicuci darah ya, setiap 2 hari itu wajib cuci darah. Saya tanya, "Sakit nggak ya kalau cuci darah?" "Wah jangan ditanya sakitnya, sakit sekali," katanya. Nah
kalau nggak cuci darah gimana, nggak berangkat gitu. Misalnya jadwalnya 2 hari sekali. Pas waktu jadwalnya kamu nggak datang ke rumah sakit gimana? "Wah, saya langsung meninggal, Mas," katanya. Jadi malaikat pencabut nyawa itu selalu mengikuti saya. Kalau sampai saya lengah terus nggak disiplin jadwal saya itu darah, pasti itu langsung dicabut nyawa saya katanya. Nah, terus saya tanya, "Kira-kira apa kata dokter penyebabnya sehingga kamu kok bisa kena penyakit cuci darah ini, gagal ginjal," gitu ya bahasanya itu. "Ya karena saya nggak pernah tahajud," katanya. Loh, orang itu kok mengakui sendiri gitu ya, ada mengaku dengan jujur itu. Oh, ya berarti ya benar itu bahwa tahajud itu menjadi taruhan kita, menjadi, eee, motivator kita kalau kita masih ingin hidup enak di dunia ini. Jangan mengikuti orang-orang yang hidupnya sengsara di dunia ini. Nah, kemudian sebelum segala sesuatu itu, sebelum segala sesuatu ada itu, ternyata sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kita harus, menyadari ya, oh ternyata ini sudah ditentukan oleh Allah. Nah, makanya ada seorang ustadz yang sangat terkenal itu menjelaskan ya, bahwa kita itu harus sering minta ampun sama Allah gitu. Karena tanpa kita sadari itu ada amal perbuatan atau ada perintah Allah yang belum kita kerjakan dengan baik. Ada larangan Allah yang kita itu mengerjakan larangan Allah tapi tidak menyadari bahwa itu tuh, eee, dilarang oleh Allah. Jadi Allah itu disebut di dalam surat Al-Maidah itu pemilik hari pembalasan ya. Nah, maksudnya pemilik hari pembalasan tadi setiap amal perbuatan yang kita kerjakan itu pasti akan diberi balasan oleh Allah. Hanya kepada Engkau kami taat, hanya kepada Engkau kami meminta. Nah ini luar biasa ini. Setiap kita sholat, pernyataan ini kita ucapkan kan. Nah, dengan ucapan ini berarti kita berjanji sama Allah. Pada saat kita mengucapkan kalimat ini, berarti kita, menyatakan janji dengan Allah. Baiklah saudara-saudaraku, saya pikir, pelajaran kita tentang sholat tahajud pada hari ini kita cukupkan. Kita tutup dengan membaca surat Al-Fatihah dan shalawat wa barik ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Baiklah, terima kasih saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, dan alhamdulillah ya banyak saudara-saudara kita yang dari Malaysia, dari Hong Kong ya, dari Vietnam, dari Thailand itu alhamdulillah, eee, banyak juga yang mengikuti tayangan video kita ini. Baik yang ada di YouTube maupun ada di TikTok gitu.
Nah, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kabulkanlah semua permohonan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Salam tahajud untuk semuanya. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.